Maaf Bang Acang, kita ganggu waktunya bentar ya Bang Acang ya. Iya, Oke, siap. baik. Ini Hari Palang Merah Sedunia. Biasanya tuh ada kegiatan apa Bang Acang kalau peringatan Hari Palang Merah Sedunia? Ya kalau Hari Palang Merah Sedunia kan memang menjadi domainnya PMI Pusat ya. Mm-mm, mm-mm. PMI Pusat, kalau kita biasanya provinsi, kota itu ada di tanggal 17 September, Hari Palang Merah Oh, Indonesia. oke, Ya kan? asih. Mm, mm, Ya mm, kita memperingati dengan tadi memberikan pelayanan yang lebih baik mm, lagi, mm, mm, kemudian juga mengingatkan kepada teman-teman dan memberikan apresiasi mm, kepada siapapun yang bersama dengan PMI mm. bekerja untuk kemanusiaan, menjadi penolong hari ini dan penolong masa depan. Oke. Tapi kalau dalam pandangan Bang Acang sendiri, semakin banyak yang ini nggak sih sadar untuk apa namanya berbagi, berbuat baik begitu? Pasca COVID kemarin, Mm, ya kan, kan kita bukan satu dua orang yang merasakan atau dari satu satu dua kampung yang iya. merasakan, ini dunia yang merasakan Mm, betapa peristiwa COVID-19 kemarin menyadarkan kita tentang arti kebersamaan, mm, arti tolong menolong, mm, bahwa memang kita nggak bisa hidup sendiri gitu loh. iya, iya. Itu kita membutuhkan orang lain Mm, dan terbukti pasca COVID-19 itu apa namanya peningkatan rasa kemanusiaan melalui donor darah itu tinggi sekali. mm, Yang mm, dulunya kita memberikan jadwal kepada kelurahan, iya, kecamatan iya. gitu kan, atau perusahaan-perusahaan, sekarang mereka yang meminta jadwal kepada PMI. Oh, Malah kadang-kadang oke. waiting list gitu dengan Iya, iya. keterbatasan kita gitu kan, Mm, akhirnya mm, kita waiting list dan kita menawarkan waktu yang kosong kepada oke. mereka saking tingginya minat masyarakat untuk memberikan sesuatu yang paling berharga dalam tubuhnya Iya, gitu kan, iya. untuk diberikan kepada saudara-saudaranya yang dia sendiri nggak tahu. Mm, Pokoknya ini mm. darah kami donorkan untuk siapapun yang membutuhkan. Oke, Gitu. Jadi artinya berarti jadi memang kesadarannya rasa itu sudah semakin meningkat sekali ya? nah, meningkat, Mm, sangat mm, meningkat sehingga mm. akhirnya kita kewalahan Oh, dalam dalam karena memang kita punya keterbatasan kan, iya, iya, kita iya. punya keterbatasan. Tetapi kalau masyarakat mau datang ke PMI kapanpun, karena kita kan pelayanannya 24 jam. Nah, Mm, 24 mm, jam ini kita berikan kepada masyarakat dan itu kapanpun masyarakat mau datang. Tapi kalau PMI yang turun ke masyarakat, kalau turun ke masyarakat mm, mm. mau tidak mau memang kita punya keterbatasan karena itu membutuhkan mobil, membutuhkan peralatan dan tim yang harus kami terjunkan ke lapangan gitu. Oke, oke. Palang Merah ini kan istilahnya adalah tentara tanpa senjata. Kalau Bang Acang sendiri sudah berapa lama menjadi tentara tanpa senjata, Bang Acang? Kalau saya eh, tergabung itu pas di COVID-19 ya. Oh, Pas tahun oke. 2020 saya bergabung, Oke. diminta oleh Ketua PMI DKI Jakarta untuk bersama-sama PMI untuk memberikan pertolongan karena memang masyarakat waktu itu sangat butuh betul Iya, PMI. iya. Setiap ada perkantoran yang positif, ya mau tidak mau PMI turun untuk melakukan spraying. Mm, Ya mm, kan, di lockdown dulu 3 sampai 7 hari gitu kan mm, itu. Dan itu mm. pasti peran PMI sangat dirasakan oleh masyarakat gitu. Oke, oke. Nah, kenapa modal kita ya semangat, modal kita hanya jiwa kerelawanan. Mm, Kita mm. modal kita hanya kemauan untuk menjadi penolong dan menjadi pelayan kebaikan. Oke, mengawali ketika kondisinya waktu itu sedang bisa dibilang gawat begitu ya dalam tanda kutip karena Ya, banyak masyarakat ya, yang kemudian kolaps dan dianjurkan untuk di rumah saja, tapi justru Bang Acang ini menjadi apa ya istilahnya adalah salah satu garda terdepan begitu karena datang ke ya, tempat-tempat yang ketika di situ ada dijumpai masyarakat yang positif COVID. betul, Gimana betul. rasanya Bang pada saat itu? Itu kan bukannya apa ya orang-orang malah menghindari, tapi Bang Acang malah datang Ya. ke tempat tersebut begitu. Iya, karena kan buat kami tuh keselamatan masyarakat tuh menjadi hukum tertinggi ya. Hmm, Jadi ya, walaupun resiko itu akan kami hadapi, hmm, bahwa konsekuensi yang kami misalnya turun ke bencana atau kemarin COVID misalnya hmm, gitu. hmm, Ya, tapi buat kami, kejiwa kerelawanan ini yang membuat kami akhirnya kuat dan yakin. hmm. Di samping itu juga kami berikhtiar dengan APD misalnya, Iya, kita iya. gunakan alat pelindung diri Mhm, gitu kan, mhm, masker dan lain sebagainya gitu. Karena kami yakin tak kala kami membantu kemudian kami menjadi korban, mhm, bukan satu dua teman-teman yang menjadi korban COVID kemarin itu, mhm, kami meyakini bahwa mereka mati dalam keadaan baik gitu loh, dan mhm, itu yang mhm. diharapkan semua orang kan, Iya, iya. akhir hidupnya itu menjadi, nah, ini kesempatan buat kami para relawan, para staf gitu kan, terjun ke tempat bencana, kemudian juga hadir dalam kesusahan masyarakat yang mereka membutuhkan pertolongan, walaupun kami ke depan, di depan mata kami itu ada resiko nyawa kami terancam, ya buat kami ini kesempatan untuk menjadi baik dan pada akhir kehidupan kami, walaupun memang semua tetap
menjadi takdir Tuhan gitu untuk menentukan siapa yang berakhir hidupnya gitu loh gitu. Oke, oke. Berarti sekarang sudah sekitar berapa? 4 tahun ya? 3 tahun, 4 tahun ya? Sudah hampir 4 tahunan Sudah lah. hampir Dari 4 tahunan. 2020 Mhm, saya bergabung mhm, sampai 2024 ini. Udah hampir mhm. 5 tahun saya bergabung di Hampir PMI. 5 tahun. Oke, baik. Kepuasan apa yang dirasakan ketika menjadi seorang tentara tanpa senjata ini? Iya kan, kebahagiaan yang hakiki itu kan kebahagiaan yang kita ciptakan untuk orang lain. Hmm, Jadi kita menciptakan sesuatu kemudian orang lain menjadi bahagia karena kita itu sebenarnya kepuasan yang luar biasa gitu. hmm, hmm, Karena tadi apa ya? Kalau kami berkeyakinan bahwa eh, kan ada satu ajaran dalam agama Islam itu Tuhan akan menolongmu selama kamu menolong saudaramu gitu. hmm, hmm, Jadi hmm. ya kita selaraskan saja, siapapun pasti ingin pertolongan Tuhan. Oke. Tetapi kuncinya mau nggak kita menolong saudara kita gitu loh Hmm, gitu. hmm, Dan kami yakin itu sebagai modal buat kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan, pertolongan-pertolongan agar satu ketika misalnya bencana itu menimpa hmm. kami yakini akan ada tangan-tangan yang membantu kami dan itu diarahkan oleh Tuhan kepada kami. Gitu. Luar biasa sekali nih inspirasinya sore hari ini. Nah, kalau bersama dengan teman-teman di PMI Jakarta Utara, apa yang program yang sudah dilakukan, Bang Acang? Kalau kami kemarin kan di bulan puasa itu kan kami melaksanakan donor darah Ramadan ya. Hmm. Alhamdulillah dalam 4 hari kemarin itu kami mengumpulkan 4.535 kantong darah. Oke. Karena memang setiap tahunnya kan menurut data kami itu di akhir Ramadan dan di awal Idul Fitri itu pasti sangat rawan sekali kantong darah yang tersedia di PMI. Maka di pertengahan Ramadan kita buat donor darah massal dan terkumpul dalam 4 hari itu 4.535. Ke depan rencana kita akan membuat kegiatan sunatan massal. Okay. Karena dari pendataan kami pernah melaksanakan di tahun 2022 itu rata-rata anak-anak sekolah yang mereka sebenarnya sudah harus dihitan gitu pada aspek kesehatan karena terkendala masalah biaya, kendala masalah ekonomi orang tuanya sehingga akhirnya terbengkalai. Maka PMI ingin punya peran terhadap keluhan-keluhan masyarakat kaitannya dengan ketidakmampuan mereka untuk melaksanakan khitanan kepada putra-putrinya. Maka nanti di momen libur sekolah, sekaligus juga menyambut ulang tahun Jakarta yang ke-497, maka rencana kami akan menghitan sekitar 497 anak-anak sekolah, yatim piatu, duafa, atau ada yang mualaf misalnya gitu, yang ingin bergabung. Nanti mudah-mudahan kita akan mulai open pendaftaran dan kami mohon doa mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kelancaran. Semoga. Itu khusus untuk warga Jakarta Utara saja atau seluruh Jakarta? Ya, selama misalnya kita tetap terkhusus untuk warga Jakarta Utara. Tapi kalau memang nanti dari jumlah yang ada masih ada spare kosong itu, ya kami menerima untuk masyarakat. Yang penting prinsipnya ketidakmampuan mereka dalam melakukan karena kan mahal betul nih untuk tindakan masalah ini kan, baik itu dokternya, pengobatannya dan lain sebagainya. Nah, dari pendataan kami kemarin tuh antusiasnya tinggi sekali, tapi karena memang kami punya keterbatasan peserta di tahun 2024 ini kita akan laksanakan, mudah-mudahan tercapai, Mas. Oke. Tahun lalu berarti ada 496 begitu atau gimana? Bukan, waktu itu hanya 100 kita coba gitu kan. Di tahun 2022 itu juga. Gitu. Nah itu banyak banget yang daftar dan sampai hari ini masih ada yang nanya. Ada lagi nggak gitu ya? Gitu. Makanya dari itu akhirnya kita berencana di bulan Juni nanti pas libur sekolah kita akan laksanakan sunatan massalnya. Oke, baik. Jumlahnya disesuaikan dengan ulang tahun Jakarta. 497 tahun ini. Semoga lancar nanti Bang ya untuk acaranya ini dan juga semuanya persiapannya bisa lebih matang lagi begitu. Nah, kemudian terkait dengan ini kontribusi Palang Merah Indonesia khususnya Jakarta Utara begitu terkait dengan penanggulangan bencana dan juga kesiapsiagaan masyarakat, apa yang bisa dibagikan ceritanya? Kalau kami punya posko 24 jam. Kita punya 3 shift dibekali oleh 2 kendaraan ambulan dan 2 mobil jenazah. Masyarakat bisa menggunakan ini secara gratis, ya kan? Bisa ada misalnya masyarakat yang orang tuanya ingin dibawa ke rumah sakit, tinggal telepon saja ke PMI, kemudian atau ada masyarakat yang tidak mampu karena biaya ambulan dari rumah sakit mahal, kepulangan pasien, bisa telepon PMI kita jemput gitu loh. Atau tadi mobil jenazah
mengantar jenazah dari rumah duka ke tempat makan umum, atau biasanya kan Jakarta ini kan heterogen, banyak masyarakat pendatang. Iya. Biasanya tuh karena memang minimnya lahan untuk pemakaman, rata-rata orang tua di Jakarta ini yang orang daerah itu selalu berpesan sama anaknya supaya dikuburkan di kampung. Nah biasanya mereka kendala tuh masalah pembiayaan, insya Allah PMI siap membantu. Oh, Tinggal hubungi PMI, dan ini kemarin kita tanpa kita sadari tahun 2023 kemarin hasil pendataan dari PMI Provinsi DKI Jakarta, pelayanan terhadap ambulan dan mobil jenazah untuk PMI Jakarta Utara tertinggi, Pak. Itu hampir 3.364 jiwa kita layani dalam setahun. Luar biasa, luar biasa. Baik itu misalnya kepulangan dari rumah sakit, atau mengantar pasien dari rumah ke rumah sakit, atau jenazah gitu kan, dan lain sebagainya itu. Selama masyarakat membutuhkan dan itu terkendala masalah pembiayaan, maka PMI bisa dengan membantu. cuma-cuma memberikan pelayanan itu kepada masyarakat. Luar biasa. Kalau ada yang mau menghubungi, bisa ke nomor mana nih? Kalau mau menghubungi itu ada di nomor bisa dicatat teman-teman yang mendengar dan menyimak siaran ini di 08 98 866 9000. 0898. Ya. Nomor ini memang harus ada di kontak semua masyarakat Jakarta Utara ini. Betul, kalau betul, ada apa-apa bisa menghubungi PMI. Poskonya 24 jam, Mas. Oke. Nomornya diulangi? 0898 88 8-nya 2 kali ya, 08988 669.000. 669.000 ya? 08988 669.000. Oke, 08988669000 gitu ya, Bang Acang ya? Oke, di samping itu juga kita punya klinik, Mas. Oke. Klinik ini kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu Senin sampai Jumat. Dan ini gratis. Kita punya 2 dokter dan 2 perawat yang siap melayani. Luar biasa sekali ini. Jadi karena memang masyarakat datang ke PMI dengan sukarela memberikan darahnya, maka siapapun masyarakat yang membutuhkan pelayanan PMI, ambulan, mobil jenazah, kemudian juga kesehatan, pelayanan kesehatan berupa klinik, itu semua kita gratiskan, Mas. Tidak ada satupun biaya yang kita pungut dari masyarakat. Baik. Ini terkait dengan menjalankan program-programnya, apa tantangan atau kendala yang masih dihadapi di lapangan, Bang Acang? Kalau tantangannya ya, pertama pastinya karena kita kan sifatnya kemandirian ya. PMI ini kan salah satu prinsipnya kemandirian. Kita mengharapkan masyarakat untuk sama-sama mendonasikan dan membantu PMI dalam rangka kerja-kerja kemanusiaan. Maka biasanya tuh setiap tahun pemerintah memberikan ruang kepada PMI selama 3 bulan yang namanya bulan. Dan masyarakat bisa ikut serta berpartisipasi, memberikan donasinya kepada PMI, dan hasil dari itu kita berikan lagi kepada masyarakat melalui tadi pelayanan ambulan, mobil jenazah, klinik, dan lain sebagainya. Jadi tantangannya memang bagaimana caranya kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar masyarakat percaya kepada PMI, karena tadi bukan 1-2 ya organisasi kemanusiaan yang akhirnya menyimpang gitu kan. Kemarin ada organisasi yang salah gunakan anggarannya. Tapi insya Allah PMI dengan komitmen kemanusiaannya, dan organisasi ini kan sudah kalau bicara di Indonesia sudah hampir 79 tahun lahir setelah Indonesia, sebulan setelah Indonesia proklamasi. Jadi Indonesia proklamasi itu 17 Agustus 45, PMI dibentuk 17 September 45. Sebulan kemudian begitu kalau ya. Bicara Palang Merah Dunianya itu sudah 160 tahun yang lalu gitu kan. Artinya ya kami tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat agar masyarakat aware terhadap PMI, karena memang kita paralon kita, kalau istilahnya saluran kita ini jelas banget pada mereka yang membutuhkan, pada masyarakat yang tidak mampu, mereka yang terkena musibah dan lain sebagainya. Jadi harapan kami sih masyarakat jangan ragu-ragu lagi membantu PMI. Oke, sejauh ini bagaimana dukungan masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan PMI selain donor darah tadi ya? Kalau donor darah kan sudah ada peningkatan begitu. Kalau yang lainnya bagaimana? Kalau yang lainnya kami sih bersyukur kerja-kerja kemanusiaan yang kami berikan kepada masyarakat kan timbal balik dari apa yang diberikan masyarakat kepada kami. Kami bisa memberikan pelayanan ambulan, jenazah, klinik gratis, itu karena memang respon masyarakat kepada kami di bulan dan ini luar biasa. Sehingga akhirnya terkumpul anggaran yang bisa kita kelola untuk kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Mudah-mudahan semakin ke depan masyarakat semakin terpanggil untuk sama-sama, karena kami selalu bilang sama masyarakat,
mari bantu PMI. Cukup satu kakak 10.000 saja misalnya gitu kan. Berikan kepada PMI melalui kupon bulan dana, insya Allah anggaran itu kami kembalikan kepada masyarakat. Dan kami mengundang seluruh masyarakat untuk datang ke PMI menyaksikan apa yang dilakukan oleh PMI, karena kami terbuka betul setiap minggu itu hampir 2-3 kunjungan anak-anak sekolah ke PMI. Gitu. Kita jemput mereka dengan kendaraan yang kita punya, gitu kan, gitu. Dan kita perkenalkan PMI tentang kerja-kerja kemanusiaannya, baik itu relawannya, stafnya, fasilitas yang ada di PMI, gitu kan. Sehingga akhirnya dari mulut ke mulut yang mereka menyaksikan PMI Jakarta Utara yang sudah kami kelola dengan baik, baik infrastrukturnya, sarananya, fasilitasnya, kemudian attitude dari para relawannya, ya mudah-mudahan ke depan ini mempermudah lagi kerja-kerja kami karena mendapatkan dukungan yang luar biasa dari masyarakat. Oke, ini kupon bulan dana tuh masih ada ya, Bang ya? Ini saya ingat banget zaman dulu tuh, zaman saya kecil ya, tahun 80-90-an itu yang ada warna pink kalau nggak salah itu kan ada Rp100 dulu ya. Kalau sekarang gimana sih? Saya baru ingat lagi setelah tadi disebutin sama Bang Acang nih. Iya sama, kita sebar ke tempat-tempat pelayanan seperti rumah sakit, kemudian ke bioskop ya kan, kemudian kita sebar juga ke samsat, ke sekolah-sekolah, door to door di masyarakat, kemudian dari UKM-UKM yang ada di pinggir-pinggir jalan, gitu loh. Supaya apa tujuannya agar PMI tetap independen, karena memang lahir dari masyarakat. Anggaran diberikan dari masyarakat, maka kita akan kembalikan kepada masyarakat. Seperti itu mas tujuannya. Iya, baik. Bang Acang, terakhir apa harapannya di Hari Palang Merah Sedunia hari ini? Ya, harapan kami sih pertama, kami bergerak itu karena masyarakat. Kami bisa melakukan langkah-langkah kemanusiaan, membantu siapa yang membutuhkan, karena mereka pasti membutuhkan layanan dari PMI karena keterbatasan masalah ekonomi, keterbatasan karena mereka sudah tertimpa musibah sehingga akhirnya apa yang mereka punya itu tidak ada lagi gitu kan. PMI melakukan kerja-kerja itu tidak bisa sendiri. PMI ini harus disupport. PMI harus didukung oleh masyarakat. Terserah masyarakat bentuk dukungannya seperti apa. Tenaga kah menjadi bagian dari siaga bencana berbasis masyarakat, waktu dan lain sebagainya. Bahkan yang kami harapkan juga tadi bulan dana yang diberikan wewenang ruang oleh pemerintah selama 3 bulan itu mendapatkan respon dari masyarakat. Biasanya kami laksanakan di bulan September, Oktober, November. Itu biasa kami lakukan dan mudah-mudahan mendapat respon dari masyarakat agar kami terus memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Gitu mas. Baik. Terima kasih Bang Acang untuk share informasinya dan juga pengalamannya sebagai seorang tentara tanpa senjata. Sukses terus dan juga sehat terus ya Bang Acang ya. Siap. Baik, terima kasih. Selamat sore Bang. Sama-sama. Baik, demikian pendengar, ada Bang Acang atau Nur Hasanuddin ya. Ini adalah Kepala Markas PMI Jakarta Utara dalam dialog sore hari ini ya terkait dengan Hari Palang Merah Sedunia.